segala puji syukur hanya bagi Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang senantiasa menyertai kami sampai hari ini. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan bersama-sama untuk masuk dalam ibadah hari ini, bentukan mental dan spiritual, dengan tema segala sesuatu ada waktunya. Kita akan mendasarinya dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 15. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum bapak akan membaca ayat yang pertama, kaum ibu akan membaca ayat yang kedua. Saya akan mulai dari judul, nanti disambut oleh kaum bapak. Sudah? Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk hadir, ada waktu untuk menyembah, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan tanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk tahanan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Apakah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada suka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia tahu akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah ada lama, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Baik, terima kasih. Sejauh ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari 15 ayat, maka saya akan menyimpulkan untuk renungan kita hari ini bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan saya penekanannya ada di dalam pasal 3 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada dua hal penting yang tidak bisa dihindari oleh manusia: usia dan waktu. Semua kita pasti akan tua, ya kan? Semua kita pasti akan tua. Jikapun panjang umur pasti akan tua, ya. Waktu juga demikian, ya. Waktu tidak pernah menunggu kita. Siap atau tidak siap, waktu itu pasti akan berjalan terus. Baik itu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun,
Dan terus seperti itu. Ya, tidak satu detik pun kita bisa mendiskon atau menghentikan agar waktu itu tidak berjalan. Walaupun dengan kecanggihan ilmu pengetahuan ya, saat ini manusia berusaha untuk menolak usia, menolak waktu. Ya, kalau kita baca di internet, orang-orang ahli berusaha untuk bagaimana tidak menjadi tua. Ya, temuan-temuan para ahli, teman-teman bisa baca, Bapak Ibu juga bisa membaca itu. Nah, tetapi adalah bahwa sekali lagi secanggih apapun, sehebat apapun ilmu pengetahuan, ya, walaupun sekarang itu ada yang laki-laki merubah dirinya menjadi cantik, operasi dengan seluruh badannya, tapi yang namanya tua itu tidak bisa ditolak. Semua kita pasti akan tua, dan yang paling pasti adalah semua kita pasti akan meninggal atau kita akan mati. Bapak Ibu, untuk pengkhotbah yang kita baca tadi jelas ditulis oleh Salomo, dan itu kita bisa pastikan pada ayat pertama pasal yang pertama dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Jadi ditulis oleh siapa? Salomo, anak seorang raja. Nah, Salomo ketika dipilih menjadi seorang raja, usianya itu masih sangat muda. Itu kita bisa baca dalam 1-2 Tawarik. Nah, ketika Salomo dipilih dan ditetapkan oleh Allah menjadi raja, jadi Salomo menjadi raja itu bukan hasil voting suara, tidak ya, tapi penetapan Allah, pemilihan Allah untuk menggantikan ayahnya Daud menjadi seorang raja. Dan pada waktu Salomo ditetapkan oleh Allah menjadi seorang raja, kita tahu kalau keturunan raja tentu dari sisi kehidupan sudah sangat mewah. Anak seorang raja, Daud juga adalah terkenal seorang yang sangat kaya raya, ya, punya posisi, punya kedudukan, apa yang tidak bisa Salomo dapatkan. Tetapi yang menjadi unik dari Salomo, ketika Tuhan menetapkan atau memilih dia menjadi seorang raja, dia ditawarkan oleh Tuhan, Salomo, kamu mau minta apa dengan aku? Dan Salomo dalam pengalaman bersama dengan orang tuanya, Salomo punya pemahaman bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Kejayaan, kehormatan, kehebatan itu milik Tuhan. Dan itu dipahami oleh Salomo. Maka pada waktu Allah menawarkan kepada Salomo untuk meminta sesuatu, yang Salomo minta itu adalah apa? Hikmat, kebijaksanaan dan pengertian. Itu kita bisa baca dalam 2 Tawarik 1 ayat 10 dan 12. Dan mengapa Salomo meminta kebijaksanaan dan pengertian? Karena sekali lagi Salomo itu mengerti, melihat, menyaksikan secara langsung ayahnya yang seorang raja bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu tidaklah mudah. Maka yang diminta oleh Salomo adalah sekali lagi dia meminta hikmat, meminta kebijaksanaan dan pengertian, agar ketika dia menjadi raja yang bijaksana, menjadi raja yang mampu membedakan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Kalau kita berdoa, apa yang kita minta? Pasangan Sesuai keperluan kita. Amin. Ya kan? Nah, tetapi kita belajar dari Salomo. Dia meminta pengertian, meminta kebijaksanaan. Bagaimana dia bisa membawa tanggung jawab di hadapan Tuhan, memimpin bangsa Israel itu dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Nah, itu salah satu profil daripada Salomo. Supaya kita sedikit tahu, walaupun sebenarnya kita sudah tahu siapa sih Salomo, ya. Bagaimana sih Salomo? Ya.
Karena sampai hari ini Salomo dikenal sebagai bapak yang paling bijaksana, yang paling memiliki hikmat di dunia ini. Nah, dalam konteks teks yang kita baca hari ini adalah berbicara tentang kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo. Dan menurut sejarah, ya, Salomo menulis kitab Pengkhotbah itu sudah pada usia yang tua. Jadi kalau usia tua ini tentu menurut saya tergantung. Ya. Saya di kampus sudah punya teman-teman yang sudah mau tua. Saya lihat Pak Ketua itu banyak sekali jimatnya. Pak Ketua nggak sih? Saya sering ganggu mereka nih, ganggu Pak Wikanto, ganggu Ibu Esther sesepuh di sini, ya, dan Pak Wikanto juga ya. Jadi banyak sekali tuh yang diminum ramuan-ramuan. Pokoknya ini anti tua kayaknya. Pokoknya banyak sekali, ada yang di gelang, ada yang di mana, ada yang di tempat minumnya gitu kan ya. Macam. Jadi mereka sering ganggu aku. Kamu juga nanti bakalan tua cerita. Iya sih, saya bakalan tua. Salomo dalam usia yang sudah tua, dia mulai menyadari, dia mulai merenungkan, dia kembali melihat ke belakang. Dan dalam ayat yang ke-13 pasal yang pertama dalam kitab Pengkhotbah, dia mengatakan, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Salomo kembali bagaimana hikmat, pengertian, kebijaksanaan yang Tuhan taruh di hatinya, di hidupnya. Dia melihat dalam perjalanan kehidupannya sampai kemudian dia memperhatikan segala sesuatunya, bukan hanya perjalanan hidupnya, tetapi perjalanan anak manusia di bawah matahari. Jadi kalau kita baca kitab Pengkhotbah mulai dari pasal pertama, ya, dengan ungkapan-ungkapan Salomo dalam perhatiannya, dalam pengamatannya, dalam penelitiannya, selain itu adalah pengalaman hidupnya, Salomo memperhatikan kegiatan kehidupan manusia. Salah satunya yang disebutkan adalah bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini adalah sia-sia. Matahari terbit pagi, terbenam malam, seterusnya seperti itu. Kemudian manusia melakukan ini dan itu, dan semuanya adalah kesia-siaan. Itu kita bisa daftarkan pernyataan-pernyataan Salomo dengan hikmat pengertiannya, mengamati, memperhatikan apa yang sudah dialami oleh manusia. Dan pada pasal yang ketiga, itu menarik buat saya yang ingin saya share kepada kita semua, di mana Salomo mengatakan setelah dia mengamati, setelah dia memperhatikan, menyelidiki dengan hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu, dan kemudian Salomo membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dia udah tua gitu ya, dia ngamatin karena dia punya masa kejayaan, dia punya masa kehebatan. Apa yang Salomo tidak bisa lakukan dalam hidupnya, apa yang Salomo tidak bisa buat, apa yang Salomo tidak bisa beli dengan apa yang dia punya. Tapi ternyata dia tetap tidak bisa melawan apa? Usia tua. Masa kejayaan, masa kehebatan, semua kekayaan yang dia punya tidak bisa menghentikan usia tua yang dialami oleh Salomo. Dan ini membuat dia mengerti bahwa segala sesuatu yang dia punya itu adalah semua ada waktunya. Jadi kalau kita baca tadi, lanjut ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, ya, di situ kita sudah baca
Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Semuanya itu adalah bicara tentang siklus kehidupan manusia. Dan sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu tidak bisa dirubah. Ya, tadi kan dikatakan ya, tidak ada yang bisa merubahnya. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan akan ada, dan sudah lama ada, dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Jadi Allah sudah punya penetapan dalam kehidupan manusia. Untuk setiap kita itu ada waktunya, ada masanya. Jadi siklus kehidupan kita. Seperti Opung kan sudah usia berapa ya sekarang Opung? 78. 78 tahun ya. Sudah melewati masa. Hampir masuk 2 abad. 1 abad 50 tahun ya. 100 tahun 1 abad ya. Pak. Kalau Opung sampai 70 tahun 90 tahun kita berdoa ya semoga tetap sehat. Amin. Karena pasti beliau akan terus mengingat yang dilewati bersama dengan Tuhan. Kalau cerita pasti ada waktu nangis, ada waktu sukacita, ada waktu mengalami satu kondisi, ya kan, yang sulit. Itulah siklus kehidupan kita. Siapapun akan mengalami hal itu. Ya, jadi teman-teman sekarang kalau waktunya belajar, belajarlah yang benar. Sepakat? Sepakat. Karena ada waktu teman-teman minggat dari tempat ini. Ya kan? Kami juga nggak mau kalau kalian tuh 6 tahun, 7 tahun di sini ya kan, rugi STT. Iya dong. Harus mengeluarkan uang untuk kasih makan. Jadi kalau bisa cepet-cepet keluar, 4 tahun selesai pulang semua. Pergi. Gitu ya. Sama juga dengan kami sebagai karyawan di sini. Walaupun kami di STT. Karena ada Santosa Group. Bapak Ibu, kami juga di sini ada waktunya. Kalau disuruh hengkang ya hengkang, saya mau tahan, gitu ya. Jadi semua itu ada waktunya. Maka kalau semua ada waktunya, ini bicara periode waktu. Nah, ini adalah bicara periode waktu untuk kita. Ada masanya, ada waktunya. Ada waktu untuk studi, ada waktu kita untuk menikmati apa yang menjadi bagian kita. Kalau kami sekarang adalah bagian kami sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai staf dengan posisi kami masing-masing, itu juga adalah ada masanya. Kalau ketua STT katanya 4 tahun, ada masanya. Kalau diperpanjang 8 tahun, ada masanya. Saya sekarang dipercayakan di S2, minggu depan bisa berubah, ya kan? Semua bisa berubah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah bicara waktu yang dimana tentu segala waktu, baik siklus maupun periode waktu, kalau kita orang yang percaya, orang yang beriman, adalah segala sesuatu itu ada di dalam apa? Sepengetahuan Tuhan, ada di dalam kontrol Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam perspektif Salomo yang menuliskan kitab ini, di mana dia punya pengalaman iman, dan Salomo meskipun dia orang yang jaya, orang yang hebat, seorang pemimpin, bahkan dia meminta kebijaksanaan dan pengertian. Pertanyaannya, Salomo gagal nggak sih? Gagal nggak sih? Gagal. Salomo masuk pada kesalahan yang besar, yaitu hawa nafsu, sampai dia punya selir-selir berapa banyak? 1000. Bahkan hawa nafsu yang dia punya ini sampai membuat Tuhan itu marah. Kemudian Salomo juga masuk pada penyembahan berhala. Bayangkan loh ya, dia berdoa minta pengertian dan hikmat, tetapi dalam prosesnya pemurnian kehidupannya di hadapan Tuhan, Salomo juga gagal. Apalagi kita tidak pernah berdoa minta hikmat. Pagi-pagi bangun yang kita minta biasanya apa? Tuhan, hari ini aku mau kerja, berkati
saya supaya saya bisa sehat, pekerjaan saya bisa kerjakan, saya dapat berkat. Jadi saya melihat dari sisi Salomo. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Salomo itu gagal, ya, dia mengalami kejatuhan dan Tuhan sangat membenci dosa yang dilakukan oleh Salomo, dan janji Tuhan ini dari sisi Allah bahwa Allah yang setia itu tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Jadi kalau kita baca mulai dari kitab Raja-Raja, kemudian Tawarik, kisah tentang Daud dan Salomo, bagaimana Daud sebagai seorang ayah yang tidak henti-hentinya mengingatkan kepada Salomo untuk hidup taat, untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup seturut dengan hukum Taurat Tuhan seperti nenek moyang mereka. Sampai pada waktu Salomo menjadi raja, Daud pun tetap mengingatkan sebagai seorang ayah yang mengenal Allah. Dia mengingatkan Salomo untuk tetap hidup dalam garis kehendak Tuhan. Sekalipun Salomo itu mengalami kegagalan, tetapi yang luar biasa tadi janji Tuhan, dan Salomo itu benar-benar sudah mengerti tentang Allah. Sekalipun dia jatuh, tapi dia kembali. Dia bertobat. Makanya dia bisa menuliskan kitab Pengkhotbah ini. Itu adalah karena Salomo benar-benar dengan hikmat dan pengertian yang dia minta membuat dia kembali mengingat kuasa kebaikan Allah dalam hidupnya, sehingga dia dengan tadi bertekad meneliti, mengamati, memperhatikan perjalanan hidupnya dan perjalanan manusia di bawah matahari ini. Ternyata ya, walaupun aku kaya, walaupun aku hebat, walaupun aku punya pengaruh, aku juga tetap ternyata terbatas. Semua yang aku punya itu ada periode waktunya. Lalu apa yang saya mau banggakan? Apa yang saya mau bawa kepada Tuhan? Karena Salomo sendiri mengatakan, semua kita ini akan berhadapan dengan kemahaadilan Tuhan atau masuk pada penghakiman. Itu kita bisa baca dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-14. Segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita, dan Salomo mengakui tidak ada yang tidak terlihat, dan semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau teman-teman mengalami kesusahan, itu pasti lewat, ya kan? Jalani dengan, kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi periode waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu, Salomo mengingatkan kita kepada hal yang sangat penting. Apa penerapannya dalam hidup kita? Apa yang mau kita pelajari? Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Dia punya kuasa yang sama dulu, sekarang, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, pembelajaran buat kita dari kitab Pengkhotbah khususnya adalah bagaimana kehidupan rohani Salomo sebagai orang yang sudah usia tua, dan dia mengamati, dia memperhatikan sesungguhnya nilai, makna kehidupan manusia ini apa sih? Kehebatan ada waktunya, harta kekayaan gak bisa menolak tua. Masih sok kayak aja ngantuk, capek ya olahraga kemarin. Coba kasih bangun tuh. Woi, bangun. Saya sengaja bikin suara agak keras walaupun suaranya senang supaya bangun maksudnya. Woi, bangun nih. Tuhan Yesus mau datang nih. Ya, kalau nanti gak terangkat kau. Dengan firman Tuhan kau tidur, ya kan? Nah, CCTV Tuhan tuh catat kita semua. Diteropong. Wah, si Simpson tuh ngantuk nih, jadi takut banget. Ya, saya bilang Ison. Terus salah dari talaus. Mana ada
talaut. Tapi setan dari talaut sudah tinggal ya. Saya bilang sama mahasiswa, pokoknya setan dari talaut, setan dari Nias, setan dari mana aja tuh, dari Papua kasih tinggal ya, jangan bawa ke sini. Bikin rusuh nanti. Bahaya. Supaya bisa konsentrasi belajar, amin. Jadi jangan main-main sama setan. Masa lalu ya. Dosen saya bilang kalau mau ikut setan sungguh-sungguh. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Gitu ya kan. Jadi supaya kita gak menderita dalam dua perjalanan itu. Gitu ya. Nah, apa penerapannya bagi kita tentang tadi siklus kehidupan dan periode waktu? Maka sesuai dengan porsi kita hari ini masing-masing, kalau kita sebagai mahasiswa, ya ingat bahwa semua kita ada waktunya. Saya nggak tahu saya ini sampai 80 tahun. Teman-teman juga nggak tahu apakah sampai 80 tahun. Kita nggak ngerti. Tapi artinya bahwa sekarang dengan waktu dan tugas dan kepercayaan yang ada pada kita, baik kita sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, kalau semua ternyata siklus ya memang ada susah, ada menderita, ada air mata, ada kebahagiaan, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka respon kita Bapak Ibu sebagai orang yang beriman, sebagai orang percaya, karena Alkitab sudah menjelaskan itu kepada kita, sudah memberitahukan kepada kita perjalanan manusia dan keberadaan kita. Sebenarnya itu kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Betul? Kita nggak perlu takut akan hidup ini. Memang kita akan mengalami yang namanya duka cita, karena kita pasti akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Papa saya cepat meninggal. Saya sudah mengalami duka itu, ya kan? Dan yang lain-lain. Semua kita akan mengalami. Ada saat dimana kita juga bahagia. Karena itu adalah bahwa pesan firman Tuhan terkait dengan ibadah kita hari ini, pembentukan mental dan spiritual. Maka spiritual dan mental yang sehat menurut pengkhotbah bahwa kita tidak perlu menangisi. Menangisi apa? Mungkin kegagalan kita, ya mungkin apa yang hilang dalam hidup kita itu nggak perlu kita tangisi. Nah karena itu adalah sekarang kalau posisi kita masing-masing sebagai mahasiswa, sekali lagi saya katakan, belajarlah yang sungguh. Pergunakan 4 tahun ini Anda menjadi orang-orang yang punya pengetahuan teologi yang bagus. Amin. Karena itu modal loh. Saya kalau bisa mengulang, saya pengen di S1 aja, tapi nggak bisa diulang waktu. Tapi bagi saya kuliah S1 teologi itu menjadi momen berharga yang membuat saya berdiri hari ini. Karena saya belajar, benar-benar belajar pada waktu saya kuliah S1 teologi. Soal cinta saya abaikan dulu. Serius. Walaupun saya masuk pada waktu itu, saya kan kuliah dulu. Saya dari sarjana umum masuk sekolah teologi ya. Tapi saya nggak pikirin soal kebutuhan dicintai dan disayangi. Karena menurut saya itu ada waktunya. Karena saya berpikir ada orang yang sponsorin saya nggak boleh main-main kuliah. Saya harus membanggakan Tuhan yang memanggil saya harus membanggakan sponsor yang mensponsori saya. Karena ada seorang dokter spesialis jantung di Medan itu, dia bilang, Jelita, kalau kamu jadi hamba Tuhan, saya akan biayai kamu sampai selesai. Karena waktu itu orang tua saya nggak mengizinkan saya sekolah teologi ya. Supaya kau sekolah pendeta, nggak ada duitnya. Tapi saya percaya kepada Allah yang memanggil. Karena itu saya bertanggung jawab. Jadi ketika saya jadi mahasiswa, saya betul-betul menjadi mahasiswa. Saya berusaha untuk tidak buat pelanggaran. Jadi di kepala saya selalu bilang, Jelita taat, Jelita taat, Jelita taat. Kadang saya malu kalau saya buat pelanggaran. Saya malu melanggar peraturan. Karena di kami itu kalau melanggar peraturan sama, dapat konsekuensi paket hemat. Kalau kami tulis istilah paket hemat. Orang tidur siang, karena kami di kampus itu ada tidur siang. Orang tidur siang, kita bersihin sama WC, sikat-sikat. Orang tidur siang, kita nyangkul. Teman saya sampai ada yang putih jadi hitam. Karena 1 bulan nyangkul. Tanam sayur, tanam apa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke I3 di Batu Malang,
Itu kampusnya kinclong begitu. Nggak ada itu lumut-lumut, nggak ada. Jadi kita sikat-sikat lumut itu kalau kita kena konsekuensi. Jadi saya malu kalau saya kena konsekuensi, makanya saya belajar dengan sungguh. Yang katanya kami boleh jatuh cinta boleh, tapi pacaran itu kami semester 7. Kalau kalian semester 5 ya. Kan? Jadi betul-betul saya jaga, karena saya betul-betul mau bertanggung jawab pada masa itu sebagai mahasiswa. Maka saya juga menekankan hal yang sama, karena taat itu nggak sia-sia. Taat itu tidak merugikan kalian. Itu menguntungkan sebagai mahasiswa, penuh tanggung jawab, karena ini adalah periode waktu yang Tuhan beri untuk kalian, betul? Coba dari kampung mana-mana kalian nggak pernah tahu STT IKSM, kalian ada di sini. Untuk disiapkan menjadi orang-orang yang berguna, disiapkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki masa depan. Lalu kalau kalian di sini main-main, kalau saya ketua STT saya tamparin 100. Ulang. Karena nggak berguna kan, sia-sia gitu. Jadi kan Pak Ketua kita baik, orangnya baik, dia kan penyabar. Jadi ini yang saya mau sampaikan untuk mahasiswa. Saya pun begitu sebagai dosen di sini. Saya tidak pernah berpikir ada di STT IKSM. Sama sekali dulu sebelum saya masuk, saya nggak pernah tahu STT IKSM itu di mana. Saya merasa waktu sampai di situ Tuhan benar saya di sini. Saya kayaknya tuh gak yakin gitu, sampai baru sekarang saya benar-benar jadi IKSM. Tapi itu pun maksud saya pun ingin membuat apa yang saya bisa buat. Karena itu periode waktu yang Tuhan percayakan. Jadi Bapak Ibu, karena segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan dan proses waktu, masing-masing kita kalau kita yakin itu ada dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau ada yang jadi staf keuangan, ada yang jadi di lapangan seperti kemarin tadi tambang yang ini kan semua pengangkat kontainer ya pasti menang lah kalau ditambang. Staf di lapangan, semua itu Bapak Ibu dalam perspektif atau pengetahuan kita secara teologi itu diatur oleh Tuhan. Masing-masing kita Tuhan tahu porsi kita. Maka itu posisi apapun kita nggak boleh merasa sombong, wah hebat, karena ada waktunya, ya kan? Ada masanya. Jadi kalau itu yang Tuhan percayakan untuk kita, maka ingatlah itu sementara dan ada periode waktu. Semua itu akan tidak menjadi bagian kita, sehingga kita menikmatinya itu dengan sukacita, dengan senang, nggak mencari-cari. Ada kan katanya cari-cari muka, nggak tahu tuh mukanya di mana, ya kan? Cari-cari pengakuan dengan berbagai cara, terjang sana, terjang sini. Kalau waktunya Tuhan angkat kok, bener nggak? Yang penting adalah kalau itu periode waktu dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, semampu yang kita kerjakan yang terbaik yang kita kerjakan. Kalau kita nggak mampu itu bagian Tuhan. Dan itu juga yang sedang saya latih hari ini untuk diri saya. Bagaimana kita belajar untuk bertanggung jawab? Karena sekali lagi, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan dan meyakini hidup kita diatur oleh Tuhan, ya Tuhan sudah atur semuanya. Sehingga kita dengan hari ke hari dalam periode waktu yang ada pada kita dan masa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya tidak menjadi sia-sia. Karena dasarnya ujung dari pengkhotbah ini yang dimaksudkan oleh pengkhotbah atau Salomo dalam pengamatannya, penelitiannya dan hidupnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, dikatakan takutlah akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Ingat kata kalimat, akhir kata dari segala yang didengar. Akhir kata, jadi kesimpulan daripada penelitian Salomo terhadap kehidupannya sebagai orang yang ditetapkan dan dipilih Tuhan, perjalanan hidup dalam periode-periode dan masa dan siklus perjalanan hidupnya, nggak ada yang lain, ya kan?
Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apapun. Dan dikatakan kalau kita mengerjakan semua tanpa takut akan Tuhan adalah kesia-siaan. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Dan ujung-ujungnya udah menderita, udah susah, meninggal jadi kayu bakar. Kan? Karena itu Alkitab mengatakan dalam Wahyu 20 ayat 11 dan 15. Semua kita akan dilempar kok dalam lautan api yang menyala-nyala. Kalau nama kita tidak tertulis dalam apa? Buku kehidupan. Buku kehidupan. Buku kehidupan itu adalah rekaman CCTV Allah dalam kehidupan kita. Jadi ini yang mau disampaikan dari apa yang kita belajar tentang Salomo, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau segala sesuatu ada waktunya, maka respon kita adalah melihat, memahami, untuk melakukan apapun yang dipercayakan. Dikatakan akhir dari kata, segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, takutlah akan Tuhan. Peganglah perintah-perintahnya, karena ini adalah apa? Kewajiban. Lihat, kata kewajiban itu kalau kita pahami, ya. Kewajiban setiap orang. Karena Allah membawa apa? Setiap perbuatan kita ke pengadilan. Syukur, kamu sekarang ketua asrama. Lihat ya syukur, catat itu syukur. Jangan sampai kau bikin kasus lagi. Mana ketua SMA? Tommy. Lihat ya. Tommy ketua. Jangan sampai kau bikin sejarah yang sama. Tommy. Iya, makanya saya hormat sama dia, ketua SMA, hormat. Semua kita, Bapak Ibu. Ya. Kau nggak hormat sama ketua pelayanan? Oh, pastor, hormat pastor. Calon ketua STT, Pak. Oh, yang sana, di belakang sana. Nanti periode kapan? Oh, Pak Eno sih paling hebat seluruh wilayah ini dia penguasanya. Tapi itu periode waktu buat dia. Ada waktunya berakhir. Ya kan, Pak Enos? Betul nggak? Iya. Jadi nikmati, syukuri, jalani dengan hati yang legowo. Ya, kalau ada hal-hal biasa. Semua kita itu manusia, sesama manusia dikatakan itu kan menajamkan ya. Menajamkan sesama manusia. Tapi sekali lagi bahwa proses itu kita lewati, periode waktu yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, kalau kita menikmatinya dengan takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, sekalipun dalam proses siklus dan periode waktu itu kita mengalami ejekan, mau mengalami intimidasi, mau mengalami penderitaan, mau mengalami penolakan, apapun itu. Karena tadi ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis, ada waktu kita menanam, ada waktu kita menuai, semua ada waktu membunuh, bahkan sampai dibilang ada waktu membunuh. Mungkin membunuh cinta, bisa jadi ya, membunuh perasaan. Tapi sekali lagi saya sangat diberkati, untuk segala sesuatu ada waktunya, membuat kita semakin penuh hikmat. Amin. Membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin bertanggung jawab, membuat kita semakin sungguh-sungguh, karena penilaian itu bukan datang dari opung, bukan datang dari Ibu Norma, bukan datang dari direktur perusahaan atau dari mana-mana. Mereka adalah pengawas yang Tuhan izinkan dan ditempatkan dalam proses perjalanan sejarah hidup kita. Dan yang pasti secara teologi hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan, karena masa depanku ada di tangan Tuhan, bukan di tangan opung, bukan di tangan Ibu Norma, bukan di tangan siapapun, Bapak Ibu. Sekali lagi lembaga ini pun juga adalah milik Tuhan. Ada masa periodenya. Saya dari sekolah tinggi teologi yang menurut saya pada masa itu masa jaya-jayanya. STT kami punya misionaris di berbagai negara. Siapa yang nggak kenal yayasan
penginjilan, pekabaran Injil Indonesia sampai dunia pun tahu. Tapi ada periode waktu kejayaan. Dan sekarang masuk dalam berbagai persoalan dan kejayaan itu runtuh. Bayangkan. Berakhir. Ini kenyataan dan fakta dan kehidupan. Lalu kita mau salahkan siapa ini? Gak bisa kan? Jadi kalau IKSM sekarang pun ada pada masa kejayaan, semua adalah dalam kontrol Tuhan. dan kita ada dalam bagian itu. Sekali lagi seperti saya bilang, saya nggak pernah tahu di situ IKSM ini di mana. Tapi Tuhan tarik saya ke sini dulu, paksa gitu. Saya belajar untuk menikmati. Jadi Bapak Ibu, mari kita dengan firman Tuhan ini untuk melakukan segala sesuatu takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan, dan kita bekerja dengan tanggung jawab kita masing-masing, melihat kepada Allah sehingga kita bisa enjoy, kita bersuka cita, kita menjadi berkat, kita bisa menikmati semua kehidupan kita masing-masing, dan kita semua berproses untuk berhasil dalam standar Tuhan. Amin. Bukan standar kita, tapi kita bisa menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, kesaksian hidup dari seorang yang hebat, yang penuh dengan kebijaksanaan dalam perjalanan hidupnya, mencatat bahkan nilai hidup yang sesungguhnya anak manusia di bawah matahari ini adalah hanya dengan takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Itulah nilai yang tidak sia-sia dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau tahu setiap kami, mengerti setiap kami, porsi kami masing-masing. Karena itu hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup kami ada dalam kontrol Tuhan. Dimanapun posisi kami, apapun pekerjaan kami, dan status kami hari ini, semua ada masanya, semua ada waktunya. Dan kami pasti mengalami yang namanya menangis, menderita, ada waktu lahir, ada waktu mati, dan semua sudah ada dalam penetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah membuka ini kepada kami, sehingga kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan, meskipun kami jatuh bangun untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, tapi janji Tuhan iya dan amin bagi setiap kami yang percaya, yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menyertai kami. Terpujilah Engkau yang mempunyai firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada petugas. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang baik, terima kasih untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Segala waktu yang telah kami jalani, segala waktu kami menerima berkat. Maka dari itu Bapa, sebagai saksi kesaksian kami bahwa kami menerima berkat yang melimpah daripada Engkau, yang ingin memberikan sesuatu yang menurut kami tidak cukup bernilai jika dibandingkan dengan berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Inilah persembahan kami Bapa, layakkanlah dia di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.